Kita tahu watak PKI Presiden Jokowi yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung. Performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti kanan, dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah. Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Kita siap perang dengan PKI. Setuju rekan-rekan sekalian? Jokowi PKI, kawan-kawan sekalian. Betul. Akhirnya, mendekati 30 September, Gatot Nurmantio muncul secara musiman. Mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI? Buktikan dong, ada aturannya. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Jadi saya pikir Pak Gatot jika ingin punya cita-cita politik ya lakukan dengan elegan, menawarkan masa lalu, jangan menawarkan harapan, melakukan penawaran harapan untuk masa depan daripada menggali ketakutan dari masa lalu. Bulan September adalah bulan yang dinantikan bagi kelompok barisan sakit hati untuk memainkan isu komunis bangkit di Indonesia. Manuver politik yang disajikan mereka terkait komunisme dimainkan berulang-ulang setiap tahunnya. Rangkaiannya, kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS nomor 23 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Logika semacam itu menurut saya membangun satu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas. Di era pemerintahan Gus Dur, usaha untuk menghapuskan atau mencabut TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme itu datang dari seorang Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua PBNU yang bertahun-tahun memimpin organisasi terbesar di Islam. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah, tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPR itu pasti PKI, itu keliru fatal. Itu membodohi masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi sebagian masyarakat, isu yang dijual oleh kelompok sebelah pasti dibeli. Entahlah, mereka yang bodoh karena mudah dicuci otaknya atau karena faktor ekonomi akhirnya mereka dibayar untuk mengangkat isu ini menjadi ramai. Saya tegaskan kembali bahwa perjuangan kita dalam membangun perubahan, apalagi revolusi, adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ketika terjadi insiden, bentrokan atau apapun adalah hal yang lumrah demi tegaknya perubahan. Apakah kalian ridho kalau PKI memimpin Indonesia? Yang jelas, akhir bulan September bagi kaum sebelah adalah waktunya untuk membuat kegaduhan politik dengan menunggangi isu kebangkitan komunisme. Jangan sampai ini hanya isu yang memprovokasi publik, yang menimbulkan rasa takut yang cukup luar biasa. Tentu ini nggak kondusif. Di tengah corona, di tengah krisis ekonomi yang cukup luar biasa, ditambah dengan isu PKI yang cukup menakutkan. Setiap tahun di bulan September, ajakan untuk menonton bareng film pemberontakan G30 SPKI selalu digaungkan. Film propaganda dari era Orde Baru menjadi ikon sebagai puncak peringatan Soeharto menumpas PKI. Padahal film ini sering diputar ulang hingga kita yang menontonnya sampai bosan dan terkesan malas memutar kembali karena kualitas audiovisual yang buruk.
Seperti yang kita ketahui pula, orang yang sering muncul di bulan September untuk berbicara mengenai isu kebangkitan PKI adalah Gatot Nurmantio. Manusia gagal total ini baru saja mengadakan diskusi bertajuk TNI versus PKI. Menurut Gatot, Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan terkait kudeta di tahun 1965 namun gagal. Ia yakin bahwa pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia. Tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan, kata Gatot di tengah diskusi. Wah, ini sih sudah tuduhan serius. Masa iya paham komunis yang sudah tidak laku lagi akan bangkit dan menyusup ke tubuh TNI? Karenanya, kalau memang ada PKI jenis baru, kebangkitan PKI jenis baru, tolong tunjukkan kepada kita siapa orangnya, siapa organisasinya, dan seperti apa gerakan politik mereka. Justru yang ditakutkan pada masa sekarang adalah penyusupan ideologi Islam radikal yang masuk ke tubuh TNI. Dan ini yang paling bahaya. Kalau Gatot masih berjiwa kesatria karena ia adalah mantan Panglima TNI, seharusnya Gatot berani tunjuk hidung siapa saja anggota TNI yang terlibat dalam penyusupan paham komunisme di tubuh TNI. Jangan hanya berhalusinasi untuk mendapatkan panggung demi pencitraan di hadapan pendukungnya. Bagi penulis, pernyataan Gatot Nurmantio hanya karangan bebas dan hanya dilontarkan setiap bulan September karena ia adalah bagian dari cendana. Jadi apabila ada yang mengatakan komunisme bangkit kembali dan menyusup ke dalam institusi negara, adalah pernyataan yang bodoh dan mengada-ngada. Dan itu telah diperlihatkan oleh Gatot. Sudah jelas-jelas larangan eksistensi PKI tertuang di TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia. Larangan itu juga menyangkut segala hal yang berbau paham komunis. Dalam diskusi tersebut, Gatot memperlihatkan sebuah slide menggambarkan 3 buah patung dari tokoh utama dalam menumpas pengkhianatan PKI. Ketiga patung tersebut yakni sosok Soeharto, Sarwo Edi, dan Jenderal Nasution yang berada di Museum Kostrad tepatnya di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Gatot mempermasalahkan ketiga patung itu kini sudah dibongkar dan tidak ada lagi. Jadi kalau ketiga patung tersebut dibongkar, apakah dapat disimpulkan bahwa TNI telah disusupi oleh paham komunisme? Dugaan Gatot terlalu berlebihan dalam hayalannya. Jejak digital tidak bisa dihapus bahwa isu PKI adalah sebuah propaganda era Orde Baru di mana Soeharto masih berkuasa. Dalam pandangan penulis, isu kebangkitan komunisme tidak perlu ditakutkan karena paham tersebut sudah usang dan tidak laku lagi masa kini. Yang paling berbahaya dan ditakutkan sekarang ini adalah gerakan kaum oportunis yang menghalalkan segala cara dengan isu politik identitas yang memakai nama agama sebagai topeng untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi serta kelompok. Selain itu, kelompok intoleran dari paham Islam fundamental yang bergaris keras sama bahayanya dengan PKI. Gatot lupa bahwa ia dibesarkan di institusi TNI, tetapi tanpa data dan fakta telah menuduh bahwa paham komunis telah masuk ke tubuh TNI. Sudahlah, kita tahu bahwa menjelang 30 September merupakan momen yang ditunggu bagi pihak oposan untuk menjual isu komunisme. Isu yang muncul setahun sekali tidak akan ditanggapi oleh publik, kecuali pengasuh khilafah yang pahamnya 11-12 dengan PKI. Kalau Gatot benar-benar ingin eksis di dunia politik, carilah isu yang kreatif dan membangun. Jangan isu yang sudah dikubur dalam-dalam lalu digali lagi dan dijual untuk umum. Karena bagi penulis, jika Gatot percaya adanya penyusupan komunis di tubuh TNI, semestinya ketika ia masih bertugas sebagai Panglima TNI dapat menangkap anggota TNI yang terlibat paham komunis. Bukan hanya bicara omong kosong, atau membual setiap mendekati akhir bulan September. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.